Kali ini saya akan membacakan syubhat dari Maulana Syekh Muhammad Nazim Akil Al-Hakami. Kaya dan miskin. Orang kaya dan memiliki kekuasaan sering berada di depan sebagai lawan para rasul karena kurang terlatih secara spiritual yang menginginkan mereka untuk mengendalikan kekuasaan dan kekayaannya tanpa keterlibatan pribadi. Mereka melihat kekuasaan dan kekayaannya sebagai inti dan bukti keberadaan mereka, dan dengan demikian menentang dengan keras sekali segala upaya yang akan mengubah status quo itu. Sedangkan mereka yang melarat dan tidak memiliki kekuasaan umumnya lebih menerima, karena mereka tidak merasakan ancaman yang dibawa oleh tatanan yang terorientasi baru yang dibawa para rasul itu. Tentu saja mereka pun kaum melarat percaya bahwa uang dan kekuasaan adalah kriteria dari suatu keberadaan. Namun mereka berpendapat kita ini tidak memiliki apapun dan juga bukan siapapun. Jadi apa ruginya dengan mendengar para rasul itu? Maka sewaktu para rasul memanggil mereka kepada jalan Allah, mereka dapat dengan mudah melepaskan keterikatan dengan nilai-nilai keduniaan dan berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatunya kecuali diri kami. Sedangkan bagi mereka yang sungguh bermaksud sebagaimana yang mereka katakan, dari si miskin yang meninggalkan hal kecil dan dari sang kaya yang harus berjuang keras untuk meninggalkan hal keduniaan. Inti dari risalah yang kemudian disampaikan adalah, kini tinggalkanlah dirimu dan dekati samudra keesaan. Abu Yazid Al-Bustami, salah seorang sultan utama dari tarekat mata rantai emas, mendekati hadirat Allah dan mengetuk gerbang. Kepadanya ditanya, siapakah ini? Saya telah datang ya Allah, jawab Abu Yazid. Kepadanya dikatakan, di sini tidak terdapat tempat untuk berdua. Tinggalkan egomu dirimu dan masuklah. Ketika Abu Yazid sekali lagi mendekati hadirat Allah dan ditanya siapakah ini, dia berkata, engkau ya Allah. Suatu saat Abu Yazid ditanya tentang amalan ibadah dan persembahan yang dibagi dalam dua kategori berbeda, yang ditunjukkan dengan contoh oleh Nabi SAW atau sunnah, dan yang harus dilakukan dengan melalui risalah agung atau fardu. Dia mengatakan, sunnah adalah meninggalkan keduniaan dan fardu adalah meninggalkan semua kecuali dia sendiri. Begitu banyak orang menyatakan meneliti sunnah, namun hatinya tenggelam dalam kecintaan pada kernilai dunia. Sedangkan tentang hal ini yang diharuskan, fardu biasanya diartikan sebagai tingkat minimal yang masih dapat diterima tentang pelaksanaan keberagaman. Abu Yazid telah menembus jantung masalah sebagai suatu penyerahan mutlak atau total yang merupakan tujuan di mana semua cara beribadah sesungguhnya diarahkan. Suatu keharusan juga karena pada saat kematian semua orang harus meninggalkan semuanya kecuali dia, Allah SWT. Apakah mereka siap atau tidak? Allah SWT memanggil kita untuk memasuki samudra keesaannya sedang kita masih di dalam dunia ini atau masih hidup, adalah untuk larut seperti layaknya gula larut dalam air teh. Suatu gula larut Anda tidak dapat mengatakan ini gula dan ini teh. Undangan Rabb kita untuk bergabung ke dalam keesaannya selalu diluarkan dan adalah nasib kita untuk menderita sampai kita memenuhi undangannya itu. Selama kita masih berpegang teguh pada klaim kita tentang otonomi, kita masih harus menanggung benturan dari pelajaran atau hajaran keras tentang apa yang disediakan dunia ini bagi kita, dan menangis dalam rasa sakit yang ditimbulkan. Lepaskan itu semua dan tak akan ada petaka yang akan menuntut kita.
Ini adalah salah satu alasan utama mengapa hukum langit yang terungkap sepanjang sejarah telah memberikan kaya untuk memberikan sedekah kepada si miskin. Di samping kebaikan nyata berupa meringankan atau mengurangi kemiskinan dari si penerima sedekah dan menjauhkan iri hati dari sekitar si pemberi. Maka sedekah atau pemenuhan hak si miskin ini merupakan latihan bagi mereka yang berkecukupan untuk membuang atau menyerahkan sebagian kekayaannya sebagai cara untuk membersihkan harta itu serta diri si pemberi. Itulah sebabnya hak si miskin itu disebut zakat atau pensucian. Pensucian terhadap apa? Dari kelekatan atau kelekatan kita kepada konsep keberadaan ganda atau spread existence atau lawan tauhid. Syekh Ibn Arabi adalah seorang pengembala sederhana dan juga salah seorang wali sufi besar di zaman awal Islam. Dia hidup di masa keempat Imam Sunni atau ahli fikih, sedang sibuk menghimpun berbagai hukum dari masing-masing imam tersebut. Salah seorang ulama besar tersebut, Imam Syafi'i, menganggap Syekh Ibn Arabi sebagai guru spiritualnya. Seorang lagi dari 4 imam besar itu, Ahmad Ibn Hanbal, bersikap skeptis terhadap Syekh yang tidak terpelajar atau Syekh Ibn Arabi itu. Memutuskan untuk bertanya kepadanya sebuah pertanyaan sangat dasar untuk menilai tahap pengetahuannya. Imam Syafi'i mengingatkan rekannya ini, hati-hati dalam menganggap dia sebagai seorang sederhana atau bodoh. Sebab bila kamu menanyakan padanya sebuah pertanyaan dengan penilaian seperti itu, dia akan tahu maksud tersembunyi dan niatmu kamu itu dan akan mempermalukan kamu. Namun Imam Ahmad teguh dengan pendiriannya untuk melanjutkan rencananya. Maka dia bertanya, berapakah tingkat zakat yang harus dibayar oleh semua muslim kaya kepada orang miskin? Zakat yang mana yang engkau maksud? Zakatmu atau kami? Menurut berbagai jenis ilmumu atau menurut cara kami? Kaget dan selalu curiga terhadap penyimpangan, Imam Ahmad bertanya, apakah engkau menyatakan bahwa terdapat 2 cara menghitung zakat dalam syariat atau langit? Saya ingin tahu apa saja itu dan atas dasar bukti apa pernyataan klaim kamu itu. Sesuai syariat sebagaimana berlaku bagimu dan mereka yang segolongan denganmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk menyerahkan 1/40 atau 2,5% dari emas, perak, ternak dan barang lainnya kepada si miskin. Namun menurut syariat juga bagaimana berlaku bagi abdinya. Para abdi dan semua miliknya itu adalah kepunyaan Allah SWT. Jadi menurut kami dari setiap 40 atau apapun, 40 adalah milik Allah dan tak ada sisanya bagi kami. Maka Imam Ahmad bertanya kepadanya, atas kewenangan atau otoritas siapa kamu mendasarkan dalil kamu itu? Siapakah imam kamu dan siapa saja mata rantai pelopor kamu hingga sampai kepada Nabi SAW sebagai tradisi ahli fikih? Imam kami adalah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Islam pertama. Dia menyerahkan semua hartanya baik pimpinan Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.